Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Irawan, NPM 19235050, kelas 33 pagi. Di video kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara mengkonfigurasi virtual LAN atau VLAN pada jaringan komputer. Pada video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum teknologi antar jaringan, di mana aplikasi yang kita gunakan masih sama, Cisco Packet Tracer. Untuk rangkaiannya seperti ini ya yang kita buat. Namun untuk port yang digunakan kan untuk tiap labnya di sini hanya 5 ya. Mungkin nanti kita akan tambahkan 5 port lagi, jadi kita akan tambahkan 5 device PC. Jadi tiap labnya ini kita akan menggunakan 10 port untuk switchnya. Di sini kita menggunakan satu switch dengan 2 server yang terpisah ya. Oke, langsung saja kita sebelumnya untuk ini nanti kita akan menambahkan satu router juga ya. Oke, langsung kita ke aplikasi Cisco nya. Kita buat dulu judulnya virtual LAN. Kita buat dulu sebuah kotak untuk membatasi jaringan lab A dan lab B nya. Ini merupakan jaringan lab B dan ini merupakan jaringan lab A. Oke, kita menggunakan switch yang ini 295024 yang dimana portnya ada 24 ya. Untuk device nya kita menggunakan 2 server di sini. Oke, PC yang kita pakai ada 9 ya. Oke, kita rapikan dulu sedikit. Oke, bisa kita rename dulu ya untuk ini D1. Oke, 1. Oke, salah, ini 3 ya. 3, 4. Oke, agak sedikit hilaf saya, maaf. Oke, 8. Oke, ini 7. Oke, untuk di sini A1, untuk ini A2, ini A3, ini A4, ini A5. Oke, ini A6, ini A7, dan ini A8, A9. Oke, untuk kita tentukan juga dulu IP yang kita gunakan untuk di lab B itu ini yang kita pakai dengan nilai prefix 24, tipe kelas IP-nya adalah kelas C, dimana IP gateway-nya kita gunakan 1254. Oke, untuk IP yang kita gunakan di lab lab A itu 172, 16, 10, 1 dengan nilai prefix 16, dimana nilai gateway-nya 10, 254. Oke,
Sudah. Untuk port 1 sampai 10, port switch 1 sampai 10 kita gunakan untuk lab A, dan untuk port 11 sampai 20 kita gunakan ke lab B, dan port yang ke 24 kita gunakan untuk router nanti. Oke. Ini kita rename server lab B, dan juga ini server lab A. Kita hubungkan dulu jaringannya dengan kabel strike ya. Oke. Ingat untuk port pertama untuk jaringan lab A ya, untuk server yang kita buat. Untuk port pertama, port kedua untuk PC yang pertama ini, kita lanjutkan untuk PC-PC berikutnya ya. Oke, 6, ini ada 7, ini port, oke sorry salah, ini port ke-8 ya. Ke-9, dan ini port ke-10. Kita lanjut lagi ke yang lab B, port 11 ya, dimulai untuk servernya. Untuk port 12 nya dari PC pertama, kita lanjutkan lagi sampai PC terakhir untuk port 20. Oke, setelah selesai kita buat di sini. Oke, untuk kita buat dulu gateway ya. Untuk IP server A, server B dengan subnet max ini, gateway-nya 254. Kita setting dulu ya IP configuration untuk server B. Lalu kita setting juga untuk server yang A 172.16.10.1. Subnet mixnya akan seperti ini ya, dengan nilai bit 16, nilai aktifnya 0 ada 2. Sesuai dengan prefix ya nilai bitnya, nilai bitnya ada 16. Untuk IP gateway nya 16.10.254. Oke, kalau sudah, kita koneksikan dulu antara lab B, jaringan-jaringan lab B dan juga jaringan-jaringan lab A. Kita ubah dulu ke statik ya, karena tadi sudah 1, ini kita 2. Kita buat gateway nya sama ya, 3. Oke, 254. Satu, 2, 3, 4. Oke. Ini yang kelima. Ini yang ke-6. Dua, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, pas. 8. Oke, 4, 3, 2, 3, 4.
5678. Selanjutnya yang ke 9, ini yang ke 10. Oke, kita lanjut ke yang lab A. Untuk IP-nya 2 ya, karena tadi udah 1 untuk server. Oke, kita copy ini, kita lanjutkan lagi. 3, ini yang keempat. Selanjutnya ini yang kelima, ini yang keenam, ini yang ketujuh, oke, ini yang ke-8, ini yang ke-9, yang ke-10 yang terakhir ya. Oke, sudah kita berhasil koneksikan antar server, tiap-tiap servernya ya. Jadi untuk server B belum bisa mengirim data ke server A, masih ke antara server B dan server A saja masing-masing. Oke, kita masuk ke konfigurasi switch yang kita masuk ke menu CLI ya. Kita akan membuat di sini virtualan yang baru, 2 virtualan untuk lab A dan juga lab B. Kita enable. Oke. Kita masuk ke virtualan database, yang dimana kita akan membuat virtualan dengan ID 100 dengan nama lab A. Untuk ID kita bebas ya menggunakan angka, yang pokoknya dari angka 1 sampai 1000. Oke, sudah berhasil ditambahkan virtualan dengan ID 100 dengan nama lab A. Selanjutnya virtualan dengan ID 200 dengan nama lab B. Kita exit. Kalau sudah, kita show virtualan. Di sini sudah ada kelihatan virtualan yang baru, dan untuk yang default portnya masih ini ya, dari port 1 sampai 24. Kita akan switch port ini sesuai dengan virtualannya, yang dimana port 1 sampai 10 untuk lab A, dan untuk port 11 ke sampai 20 itu untuk virtualan yang lab B. Ini masih di menu CLI yang di switch, jangan tekan enter. Kalau tekan enter dia akan makin ke bawah. Kita tekan angka mana saja, kita masuk ke konfigurasi terminal. Oke, kita switch port, access virtualan, ID keberapa. Oke, sorry maaf, kita pilih dulu interface-nya ya, interface 0 1 port pertama. Kita switch portnya, akses ke virtualan dengan ID 100 karena kita akan memindahkannya ke virtualan yang lab A. Jangan lupa kita copy dulu ini agar kita memudahkan ya. Copy. Setelah kita tekan enter, dia sudah ditambahkan. Kita exit. Jangan lupa di exit ya. Kita ke interface yang berikutnya. Kita paste. Kita exit. Interface yang port ketiga. Lalu kita tambahkan port yang keempat. Lalu kita tambahkan port yang kelima. Lalu kita tambahkan ke port yang keenam. Kita tambahkan port yang ketujuh.
Oke, F09 port 9 ya. Sekarang jangan lupa setiap kali ditambahkan kita ubah portnya, kita pindahkan portnya, jangan lupa di exit. Oke, masih di sini. Kita sekarang beralih ke yang port 11 yang dimulai untuk LED B ya. Tekan enter, kita pasti lagi, tapi jangan langsung di enter, kita ganti dulu ID-nya menjadi 200. Kita copy ulang, kita tekan enter. Oke, jangan lupa kita exit ke port berikutnya. Jangan lupa kita teruskan sampai port ke-20. F17. Oke, kita jangan sampai lupa di exit ya. Port ke-19, port ke-20, exit. Kita exit kembali lagi, kita show virtualan, kita lihat hasilnya. Untuk lab A ada port 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang aktif, dan untuk virtualan yang lab B ada port 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 yang aktif. Sudah berhasil. Kita tambahkan sebuah router ya. Sudah bisa kita tambahkan sebuah router. Kita pilih yang ini 1841. Oke, kita buat di sini keterangannya. Untuk konfigurasi virtualan pada routernya nanti kita akan mengambil fast Ethernet 0/0, yang dimana lab A itu ID virtualannya 100. Kita akan menambahkan IP get yang sama dengan gateway-nya 254. Lalu untuk B ini 200, 1,254. Oke, sudah ya. Jangan lupa kita hubungkan dengan kabel straight. Port yang ke-0 dihubungkan ke port 24 yang switch. Masuk ke router, kita konfigurasi command line interface-nya. Ini ketika ketikkan no, kita enter lagi. Kita jangan lupa kita enable. Kita ke port A dulu ya. Kita masuk ke configuration terminal, lalu kita pilih interface 0/0.100 FA 0.100. boleh FA 0/0 ataupun F0/0 sama ya. Oke, dia akan masuk ke configuration terminal yang sub. Masuk lagi dengan komen selanjutnya. Untuk konfigurasi terminal virtualan itu encapsulation.1q. ID virtualannya kita ketikkan yaitu 100. Kita tambahkan IP address-nya sesuai dengan gateway. Jangan lupa ditambahkan subnet max-nya, dan sampai salah kita tekan enter, kita tekan exit. Oke, kalau sudah, kita masuk lagi ke interface FA 0/0
titik 200 encapsulation.1q ID virtualan 200, kita tambahkan IP address-nya sama dengan gateway untuk lab B. Jangan lupa ditambahkan subnet max-nya. Oke, sudah pas, kita exit. Jangan lupa kita pilih interface yang F0. Kita buat no shutdown. Oke, sudah terhubung. Dia akan berwarna hijau ya. Kalau masih berwarna merah mungkin ada kesalahan di kabel ataupun kesalahan di pengaturan IP address ataupun subnet max-nya. Lalu jangan lupa kita masuk lagi ke switch, kita masuk lagi ke command line interface-nya, masuk ke configuration terminal, kita pilih interface untuk port yang ke-24 F024 switch port mode terang. Oke, sudah pas ya, jangan lupa di exit. Oke, kita tunggu sampai ini proses ya. Ini masih kuning. Oke, sudah warna hijau. Kita sekarang sudah bisa setting DHCP untuk tiap PC-nya. Kita ubah ini. Oke, sebelum itu mungkin ya salah. Kita tambahkan dulu untuk service di servernya, DNS kita hidupkan, untuk DHCP yang kita on-kan. Kita buat di sini server 1 yang dimana default gateway-nya 1254. Oke, ini 1. Jangan lupa kita add. Oke, kita save. Untuk server yang A kita ubah juga seperti itu tadi, DHCP nya server 2 kita on kan ya. Untuk default gateway nya kita ubah menjadi 172.16.254. Ini 10, ini 1. Oke, kita add, kita save. Kita bisa setting sekarang untuk DHCP untuk tiap PC nya. Oke, sudah sukses ya. Kita ubah lagi untuk setiap PC yang di server lab B. Oke, kita ke yang lab A sekarang. Oke,
Oke, sudah semua. Kita tes mengirimkan sebuah paket data ya antara server ke server. Mungkin bisa kita coba. Masih valid. Kalau server ke sini sukses ya. Oke, masih valid. Oke. Oke, masih valid, mungkin masih sedang proses dia ya. Kita coba untuk ping server B ke server A nya. Kita ping sebuah IP nya. Oke, dia sudah bisa mereply, berarti sudah terhubung ya antara server ke server. Kalau server ke ya berarti sudah bisa terkonek ya. Kita coba lagi mungkin. Oke, udah sukses. Atau kita coba sebaliknya dari server A ke server B. Satu. Oke, berhasil ya. Sudah bisa mereply antara server ke server. Jadi konfigurasi virtual LAN kali ini sudah berhasil. Mungkin itu saja. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf, saya juga masih belajar. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan share. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih yang telah menyimak video saya.